Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami pertama sekali mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa Tuhan memberikan umur yang panjang serta menyertai saudara, memberikan sukacita di dalam kehidupan saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam keadaan sakit, kami turut mendoakan supaya Tuhan turut campur tangan melawat saudara untuk memberikan kesembuhan. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan hidup, kami berharap Tuhan memberikan pertolongan kepada saudara untuk memulihkan kembali keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita sebagai renungan pencerahan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini menjadi renungan dan pencerahan kehidupan kita diambil dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 22 yang berkata demikian. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ayat ini adalah bagian dari kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Oleh iman yang ada di dalam dirinya terhadap Tuhan Yesus Kristus, oleh iman kepercayaannya bahwa kuasa Tuhan mampu menyembuhkannya, maka dia datang kepada Tuhan diam-diam dan menjamah jubah Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya bahwa dengan menjamah jubahnya pun penyakitnya akan sembuh. Karena dia percaya kuasa Tuhan itu luar biasa, yang bisa menyelamatkannya, bisa meluputkannya dari sakit penyakit yang sudah begitu lama dia derita, 12 tahun. Dia tidak kunjung sembuh. Tetapi didorong oleh iman percaya, keyakinannya akan kuasa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dia percaya sekali. Walaupun dia sudah lama sakit, dia yakin oleh kuasa Tuhan yang mengalir, dia akan bisa disembuhkan. Dan ternyata jemaat Tuhan, sesuai dengan apa yang dia imani, sesuai dengan apa yang dia yakini, bahwa kuasa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu bisa memulihkannya kembali, bisa menyembuhkannya kembali. Meskipun dia sudah lama menderita sakit pendarahan. Di sini kita melihat jemaat Tuhan, perempuan ini mempunyai iman yang adem-adem saja, tidak menyolok, tidak pamer. Tetapi dia mempunyai iman yang santai, tidak norak, tetapi benar-benar dia mempunyai iman yang besar. Dia tidak berteriak-teriak di hadapan orang. Dia itu tidak bersuara yang besar, atau dia meminta tolong di hadapan orang banyak dengan suara yang kuat supaya orang lain melihat dia sebagai orang yang percaya, tetapi dia dengan diam-diam saja. Oleh iman yang tenang, imannya yang besar, oleh keyakinan bahwa kuasa Tuhan akan mengalir kepadanya untuk menyembuhkannya dengan menjamah jubah Yesus, ternyata itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ternyata Tuhan sangat senang dengan iman yang seperti itu. Iman yang tidak harus dipamerkan, tetapi iman itu ada di dalam hati. Oleh iman yang seperti itu, benar-benar kuasa Tuhan itu mengalir. Apa yang dia harapkan itu bisa Tuhan jadikan itu nyata dalam kehidupannya. Dan dia menjadi sembuh, jemaat Tuhan. Perempuan itu yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu cukup besar
untuk menyembuhkannya kembali. Bahkan hanya melalui satu sentuhan kecil saja pada jubah Yesus, saya sangat yakin bahwa dia akan sembuh. Dan ternyata benar dia sembuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, begitulah kiranya iman yang ada dalam diri kita. Iman yang ada di dalam diri kita itu perlu semakin bertumbuh, semakin berkembang. Karena oleh iman kita itulah kuasa Tuhan itu mengalir untuk memberikan campur tangannya, menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Iman kita itulah yang membuka pintu kemurahan hati Tuhan untuk turut berkarya, untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebab Tuhan itu datang memberikan berkat hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita ini janganlah kita ragu dan bimbang akan kuasa Tuhan. Dan janganlah kita itu memberikan iman percaya kita menjadi lebih percaya kepada kuasa-kuasa lain untuk memberikan pertolongan, perlindungan, keselamatan kepada kita. Tetapi hendaknya kita dengan pure, dengan penuh, dengan full, kita itu percaya hanya kepada kuasa Tuhan saja. Untuk bisa memulihkan, menyertai, dan mewujudkan apa keinginan-keinginan kita. Seperti yang dialami oleh perempuan yang sudah 12 tahun menderita penyakit pendarahan itu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan percaya penuh, supaya Tuhan itu turut bekerja kepada kita, mendatangkan kebaikan dan menolong kita. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, janganlah kita ragu dan bimbang, tetapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah dengan iman yang sangat dalam. Maka Tuhan kita itu akan bertindak untuk memberikan pertolongan, untuk mendengarkan seruan kita, dan membuat permintaan, permohonan-permohonan kita itu menjadi nyata. Kita akan menerima semuanya menurut kehendak Tuhan, apabila itu kita sampaikan dengan berdasarkan iman percaya kita. Jangan ragu, jangan bimbang, tetapi marilah kita percaya penuh hanya kepada Tuhan. Maka oleh iman kita itulah pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Raja Gereja, kami ucapkan terima kasih buat perlindungan dan anugerah menjalani hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, yang telah mengizinkan kami menginjakkan langkah kehidupan kami di hari yang baru ini. Sertai kami ya Bapa, dalam setiap apa yang kami kerjakan, di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Engkau menaungi kami, menyertai, melindungi, serta memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih karena Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu saat ini, yang menjadi pencerahan untuk kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami memiliki iman yang besar, yang bertumbuh, sama seperti iman yang bertumbuh di dalam hati seorang perempuan yang sudah lama menderita sakit pendarahan. Oleh imannya, maka dia memperoleh kuasa campur tangan Tuhan, dan dia memperoleh kesembuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas kami, supaya Roh-Mu lah yang selalu menumbuhkan iman yang ada di dalam diri kami, agar oleh iman yang telah bertumbuh di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hidup kami berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan berkenan juga untuk berkarya mendatangkan berbagai kebaikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam imanlah kami memohon kepada-Mu saat ini. Apapun pergumulan-pergumulan kami Tuhan, apapun sakit penyakit yang kami derita saat ini, kami mohon dengan iman percaya kami, supaya Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi untuk memulihkan kehidupan kami kembali, untuk memulihkan kesehatan kami kembali. Biarlah mujizat yang terjadi atas perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan itu
itu juga bisa terjadi atas kami yang sedang berdoa kepadamu saat ini. Bapa di sorga, kami mengucapkan terima kasih buat tuntunan penyertaan-Mu kepada saudara kami yang berulang tahun dalam satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Tuntun mereka Tuhan, gembalakan mereka. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan sukacita serta kebahagiaan kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk segala kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami memohon pengampunan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat-berkat yang melimpah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu dengan mengandalkan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.